Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amiruddin dengan NIM 231154007 dari kelas Informatika 01 angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan soal UTS. Untuk soal pertama yaitu jelaskan dan bagaimana menurut Anda tentang peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Kemudian, jelaskan menurut Anda siapa pemimpin yang paling memengaruhi hidup Anda dan berikan alasannya. Setelah itu, analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Bagaimana menurut Anda, dan jelaskan dengan landasan teori kepemimpinan. Kemudian untuk soal keempat, jelaskan dengan singkat teori kepemimpinan, trait, transformation, servant, dan situasional. Untuk soal yang terakhir, dalam kepemimpinan mahasiswa mengenali 3 peran utama mereka, yaitu leader, pemimpin, follower, anggota tim, dan influencer, agen perubahan. Jelaskan masing-masing peran. Oke, untuk soal pertama yaitu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir. Kepemimpinan itu bukan cuma soal pemimpin orang lain, tapi bagaimana kita mengatur diri sendiri, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tanggung jawab. Di dunia mahasiswa, leadership terlihat dari cara kita bekerja kelompok, aktif di organisasi, mengatur waktu, dan mengatasi tekanan tugas. Dalam karir, leadership jadi nilai jual penting karena perusahaan butuh orang yang punya inisiatif, bisa komunikatif dengan baik, dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi, semakin cepat mahasiswa melatih leadership, semakin siap menghadapi dunia kerja yang lebih kompetitif. Kemudian, untuk soal kedua, pemimpin yang menginspirasi saya mengambil dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang membuat beliau sangat mempengaruhi bagi saya adalah karakter kejujurannya, kelembutannya, dan keberanian beliau dalam mengambil keputusan besar. Beliau diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Rasulullah dan dikenal sebagai sosok yang sangat jujur. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar memimpin di masa yang penuh kekacauan setelah wafatnya Rasulullah. Banyak kelompok memberontak dan persatuan umat terancam, namun beliau tetap tegas, berani, dan tidak goyah mempertahankan persatuan. Selain ketegasan, beliau juga terkenal dengan rendah hati dan hidup sederhana. Walaupun beliau adalah pemimpin tertinggi, Abu Bakar menunjukkan bahwa pemimpin sejati itu bukan yang mengerjakan kekuasaan, tapi yang menjaga amanah dan mengutamakan kepentingan umat dibandingkan diri sendiri. Dari beliau saya belajar bahwa kepemimpinan harus jujur, amanah, dan berani mengambil keputusan yang benar meski sulit. Sikap-sikap ini sangat relevan untuk mahasiswa saat memimpin organisasi, kelompok, kuliah, ataupun bahkan memimpin diri sendiri. Untuk soal ketiga, yaitu analogi pemimpin selalu terlihat. Ketika kita mengatakan pemimpin itu selalu terlihat, artinya apapun yang dilakukan pemimpin akan menjadi contoh bagi orang lain. Orang lain cepat meniru tindakan daripada mendengarkan kata-kata. Teori yang relevan adalah leadership by example, yang menjelaskan bahwa perilaku pemimpin adalah sumber utama pengaruh. Kredibilitas pemimpin dibangun dari konsistensi tindakannya, bukan dari jabatannya. Jadi ketika pemimpin malas, timnya ikut malas. Tapi ketika pemimpin disiplin, timnya ikut disiplin. Inilah mengapa kita harus sadar bahwa gerak-geriknya dilihat dan ditiru. Kemudian untuk soal yang keempat, yaitu teori kepemimpinan, trait, transformation, dan servant situasional. Yang pertama,
trait theory. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin punya sifat-sifat bawaan seperti percaya diri, jujur, tegas, dan mampu mempengaruhi orang lain. Kemudian transformational leadership, yaitu pemimpin jenis ini menginspirasi dan mengubah cara berpikir anggota. Kemudian fokus pada visi, motivasi, dan perubahan besar. Untuk yang ketiga, servant leadership, yaitu pemimpin yang melayani kebutuhan anggota dulu baru pemimpin. Fokus pada empati, membantu, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Untuk yang terakhir, situational leadership. Gaya pemimpinan disesuaikan dengan kondisi, karakter tim, dan masalah yang dihadapi. Pemimpin harus fleksibel dan adaptif. Untuk soal yang terakhir yaitu peran mahasiswa, leadership, follower, dan influencer. Oke, untuk penjelasan dari leader, mahasiswa yang berperan sebagai leader bertugas menentukan arah kerja, mengorganisir tim, membuat keputusan, dan memastikan semua berjalan. Setelah itu, follower mendukung jalannya tim, melaksanakan tugas, memberikan masukan, dan menjaga kolaborasi tetap kondusif. Setelah itu yang terakhir, influencer adalah agen perubahan, tidak harus punya jabatan, tapi mampu menggerakkan, memberikan ide baru, dan mempengaruhi lingkungan di sekitar. Oke, kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu kepemimpinan itu sangat penting untuk mahasiswa karena membentuk karakter, kemampuan komunikasi, dan mental menghadapi dunia kerja. Tokoh Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati itu jujur, amanah, dan berani berdiri di depan ketika keadilan sulit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.